wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya Ibu. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching ibu-ibu. Ini nanti coachnya Ibu Dina, terus coachingnya Ibu Masini. Dan sebelum melakukan coaching itu ada 3 komitmen atau 3 kompetensi maksudnya yang harus dilakukan oleh seorang coach. Di antaranya yaitu yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh. Terus yang kedua mendengarkan aktif dari coach. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaannya berbobot. Dan ingat ya, ini menggunakan alur kita, diantaranya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi untuk alur kita ini harus diterapkan dalam melakukan coaching. Itu ya Ibu. Selanjutnya selamat untuk melakukan coaching. Silakan. Terima kasih Pak Dina. Selamat pagi Bu Mar. Selamat pagi Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu Mar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Mar keadaan di tempat pekerjaan? Alhamdulillah pekerjaan lancar, amin Bu. Ini saya bingung menghadapi salah satu murid saya di kelasku. Bisakah Ibu bantu? Insya Allah Bu Mar. Bisa diceritakan Bu Mar, muridnya ada apa, sedang apa muridnya tadi? Ya Bu Dina, ini saya mau cerita. Salah satu murid saya itu ada yang sulit diatur. Ya gimana ya? Seperti sering tidak masuk sekolah, sering membuat ulah dengan temannya. Ketika diberi penjelasan guru itu tidak fokus, malah kadang-kadang pagi hari itu sudah gimana ya, sudah ngantuk gitu. Jadi kepalanya disandarkan ke meja, kelihatannya kan tidurnya terlalu malam ya, dan tidak akademisnya itu kan sangat buruk sekali. Dan setelah saya telusuri itu kemarin dia itu memang berasal dari keluarga broken home, jadi di rumah itu hanya sama bapaknya, jadi ibunya sudah tidak mengurusi dia lagi begitu Bu. Dan ketika malam hari itu kadang-kadang keluar gitu main sama teman-temannya yang lebih dewasa Bu. Kadang gitu ya Bu Mar ya. Kalau boleh tahu, kemarin ngajar kelas berapa ya? Saya sekarang mengajar kelas 6 Bu. Saya gitu. punya murid 20 dan hanya 1 anak alhamdulillah yang ya sulit atau seperti itu, ceritanya seperti itu. Iya. Tadi Bu Mar sudah bercerita kalau hanya 1 ya Bu Mar dari 20 siswa tadi yang sering membuat ulah dengan temannya baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian sering mengantuk, begadang tadi ya. Dan pastinya kalau begadang kemudian kebetulan broken home juga ya tadi Bu Mar ceritakan nilainya tadi kurang bagus gitu ya Bu Mar ya. Kalau berulah dengan temannya itu Bu Mar mungkin contohnya yang seperti apa ya Bu? Rumahnya itu sangat banyak sekali. Ini salah satu contoh aja ya. Di kelas kemarin itu waktu materinya lingkaran, saya menerangkan materi lingkaran itu anak-anak saya suruh baca jangka. Jangka itu kan wajib tuh ujungnya dicoboskan ke temannya Bu. Akhirnya berdarah dan temannya menangis seperti itu. Itu kalau di dalam kelas hanya 1 contoh. Kalau di luar kelas itu kadang-kadang meminta jajan temannya itu secara paksa seperti itu Bu. Jadi ada saja tingkahnya. Jadi itu ya ulahnya kalau di kelas itu seperti itu. Lantas situasi ideal yang Bu Mar inginkan terhadap anak tersebut bagaimana? Saya itu menginginkan anak didik saya yang satu ini seperti anak-anak yang lain namanya Bu. Jadi dia menjadi anak yang baik, yang disiplin, yang bertanggung jawab, bisa menghargai saya sebagai gurunya, menghargai teman-temannya. Nah, seperti itu. Jadi bisa berbudaya positif di sekolah, bisa merubah sikap-sikapnya yang kurang baik menjadi baik. Seperti itu. Jadi Bu Mar ingin anak ini tadi menjadi anak yang lebih disiplin, kemudian bersikapnya juga lebih baik lagi, kemudian bisa menghargai Bu Mar sebagai gurunya, juga tentunya menghargai teman-temannya. Nah, supaya siswa ini tadi bisa berperilaku yang positif, yang baik, dan merubah sikapnya yang menjadi lebih baik tadi, karena Bu Mar sudah merencanakan apa?
Ibu, yang saya rencanakan itu, hal yang pertama saya lakukan adalah melakukan dialog melalui segitiga restitusi, Bu. Yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu akan saya lakukan. Terus ya membimbingnya, mengajarnya dengan sabar, ya tentunya menuntunnya sesuai filosofi KHD yang sudah saya dapatkan juga dari pendidikan guru penggerak, selalu mengarahkannya dan memberi perhatian penuh, Bu. Ya, kalau anak seperti ini diberikan perhatian, mungkin juga sedikit demi sedikit akan berubah ya, Bu, ya, karena tidak mendapat perhatian dari ibunya di rumah seperti itu, dan tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan. Ya, itu sudah rencana yang luar biasa loh, Bu Mar. Bu Mar malah menerapkan yang diperoleh dari PGB tadi Bu Mar sampaikan segitiga restitusi. Nah, itu kan sudah sangat luar biasa sekali. Bu Mar juga akan menuntun, membina dengan sabar dan tidak bosan untuk mengingatkannya. Kira-kira Bu Mar mau melakukan strategi ini tadi mulai kapan? Akan saya lakukan segera mungkin ya, Bu. Mungkin besok akan saya lakukan. Gitu ya. Menurut Bu Mar sendiri, murid ini tadi itu berada di level berapa, Bu Mar? Menurut saya, Bu, murid saya ini berada di level 5. Jadi kalau kalau memang ini kodrat alamnya dan karakternya dari rumah seperti ini, jadi kalau di level 10 itu rasanya tidak mungkin ya, Bu, seperti itu. Tapi di level 5 ya Bu Mar tadi. Dan kira-kira targetnya Bu Mar sendiri, si murid yang satu tadi itu akan dibawa ke level berapa? Ini target saya itu ke level 7, Bu. Ke level 7 saja ini sudah berubah, saya sudah bersyukur, alhamdulillah. Karena untuk menuntut anak seperti ini merubah ke level 7 itu ya sangat memerlukan tenaga ya, Bu, ya. Iya, Seperti itu, Bu. Dan memang sebagai guru itu pastinya harus sabar ya Bu Mar, menghadapi karakter siswa yang beragam ini tadi. Ada yang membuat ulah seperti yang Bu Mar sampaikan tadi. Semoga murid Bu Mar sini yang satu anak tadi bisa merubah sikapnya menjadi perilakunya menjadi positif ya. Kemudian apa yang kira-kira mau Bu Mar kembangkan untuk atau komitmen supaya muridnya tadi tetap berperilaku positif? Tentunya sesuai dengan itu tadi ya, Bu, sabar. Apa yang disampaikan Bu Dina tadi, harus sabar. Saya tetap mengajarnya dengan penuh semangat, Bu. Saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkannya, menuntunnya sesuai filosofi tadi, membimbingnya. Ya, tentunya harus selalu mengingatkannya setiap saat, Bu, untuk selalu berbuat baik dan berbudaya positif, memberikan perhatian penuh kepada dia, Bu. Jadi ketika di kelas itu ya saya perhatikan anak ini, ketika mengajar apa gitu ya selalu saya mendekatinya. Ketika mau pulang sekolah saya ajak ngobrol dulu, curhat, apa yang kamu alami di rumah kemarin, apa yang kamu lakukan, dan selalu saya ingatkan untuk selalu berbuat baik dan tidak lupa untuk selalu sekali mawas. Seperti itu. Sabar Bu Mar ya, sabar menghadapi siswanya yang demikian tadi. Semoga rencana-rencana yang sudah Bu Mar susun tadi dapat berhasil, sukses, dan semoga anak tadi juga bisa bersikap lebih baik lagi, dapat bersikap yang lebih bertanggung jawab, bersikap positif seperti yang sesuai Bu Mar harapkan. Terima kasih Bu Dina atas waktunya hari ini, sudah membantu saya memberikan solusi. Saya ini jadi plong bisa bisa berbicara dengan Bu Dina, jadi plong, dan mudah murid saya bisa berubah sesuai harapan saya, Bu Dina. Terima kasih Bu Dina atas waktunya. Sama-sama Bu Mar. Terima kasih ya atas kegiatan coaching kali ini, di siang hari ini yang telah dilakukan oleh Ibu Gina selaku coach dan Ibu Marsini sebagai coach. Dan di kegiatan coaching ini saya mengambil beberapa poin
dengan kegiatan coaching ini. Yang pertama, sudah bagus ibu-ibu, percakapannya sangat menarik dan sangat luar biasa. Terus coach sudah berikan kehadiran penuh, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot, reflektif, sehingga memancing coach ini untuk mengeluarkan segala potensi dirinya. Dan coach itu lebih banyak mendengarkan daripada membicara. Dan ingat ya ibu, kegiatan coaching ini berbeda dengan mentoring, dengan training, apalagi konsulting. Jadi kalau saya menilai dalam kegiatan coaching ini sangat bagus dan luar biasa. Terima kasih sekali, dan saya sebagai pengamat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.